Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar PKN kita dengan mengomentari komentar yang telah masuk dan menjawab pertanyaan dengan segenap keterbatasan yang saya miliki. Namun sebelumnya, marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita pindah ke laptop dulu. Pertanyaan pertama dari Sofiatun Nahido. Saya singkat aja pertanyaannya. Nanti kalau pengen jelas sampean pause ya. Bagaimana menumbuhkan rasa ideologi untuk lebih memperkuat persatuan karena ketimpangan ekonomi yang tinggi sehingga kemerdekaan hanya dirasakan oleh sebagian rakyat? Ya, berbuat sesuai porsi masing-masing aja. Ketika menjadi pejabat, maka membuat regulasi yang adil khususnya demi pemerataan ekonomi lewat penguatan UMKM, peningkatan kesejahteraan buruh atau yang lain. Bagi kalian atau bagi kita mungkin bisa aktif di kegiatan sosial masyarakat, ojo nolep aja ya. Juga meningkatkan skill, jangan-jangan ketimpangan itu karena kita yang gak sungguh-sungguh dan kebijakan yang mungkin tidak adil buat rakyat kecil harus dikawal, khususnya bagi mahasiswa. Tak padang no dhisik. Peteng. Paling padang. Yang kedua, Nur Umama Humairoh. Pancasila adalah buku manual. Saat ini di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum tercukupi lagi-lagi ekonomi ya. Apakah sudah bisa dikatakan makmur? Untuk mencapai cita-cita tersebut, apakah hanya cukup dengan Pancasila saja? Mengapa memilih Pancasila sebagai ideologi negara? Gini, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia berperan sebagai dasar kehidupan dan pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia. Karena Pancasila ya, menurut founding father negara kita dulu dan para penerusnya sampai hari ini, yang paling pas untuk negara kita yang multi segalanya ini adalah memang Pancasila. Sedangkan kaitannya dengan hajat hidup, peran negara memang penting, namun usaha individu juga tidak bisa diabaikan ya. Gak notok ya gak bisa. Harus ada ikhtiar baik dari warga negara. Beberapa kebijakan juga sudah dilakukan seperti BSU, PKH ya, atau Raskin ya, kayak gitu-gitu itu. Hanya memang untuk pembenahan programnya yang mungkin perlu diperbaiki, hal-hal yang mungkin masih belum beres semacam itu. Ya. Oke. Nailatul Izzati. Masya Allah. Saya setuju dengan pendapat ahli bahwa pembinaan ideologi Pancasila bukan mendoktrin. Substansinya bisa dengan menyesuaikan situasi, seperti generasi saat ini yang erat dengan medsos. Langsung aja ya. Pembinaannya jangan hanya terfokus pada penyampaian pasal-pasal seperti adanya P4 pada masa Orde Baru yang pembinaannya seringkali membuat ngantuk dan dianggap tidak sesuai dengan demokrasi. Ini erat kaitannya dengan milenial ya, dimana mungkin gaya komunikasi antara generasi tua dan generasi hari ini sangat berbeda jauh karena adanya revolusi digital. Maka memang membutuhkan kreator-kreator yang berjiwa milenial untuk memasyarakatkan Pancasila ya. Sekali lagi memasyarakatkan Pancasila dengan segenap turunan-turunannya. Saya pikir ada beberapa kreator yang sudah mengarah ke sana ya, membuat konten-konten yang penguatan nasionalisme atau juga pengenalan tentang ide-ide tersebut dengan video-video yang memadukan antara edukasi dan entertain. Saya kira kalian juga bisa berperan di sana ya. Itu tentang publikasi atau sosialisasinya, tapi tetap untuk hal-hal serius ya, yang nyusun memang orang-orang serius dan
harus disadari bersama bahwa itu porsinya berbeda ya, antara yang nyusun dengan yang mempublikasikan atau mensosialisasikan, dan harus memang menggandeng para influence. Terima kasih Naila. Untuk Fahma Hurrosatul Dinaya, di ideologi tentang ideologi di dunia dijelaskan tentang ideologi fasisme, bahwa ideologi fasisme menganggap ada musuh di mana-mana dan musuh tersebut adalah faham selain fasisme. Lantas apa yang mereka lakukan dengan musuh mereka? Menganggap bangsa yang berbeda dengan ideologi mereka adalah musuh mereka. Terima kasih. Memerangi itu jika dianggap mengganggu, atau juga kadang memang sengaja golek-golek. Jadi ada yang mengatakan jika ingin negara jadi negara jagoan maka harus punya musuh dan menang. Ya. Apa itu? Jadi musuhnya ya diperangi gitu. Musuhnya itu diperangi. Contoh yang real itu Jerman ya merangi Rusia, atau Jerman yang merangi di negara-negara di sebelah-sebelahnya itu dulu yang penganut fasisme. Kemudian Alivia Nur Wahyuni, manakah yang paling sempurna? Inilah ideologi besar dunia. Langsung keliru. Apakah suatu ideologi itu menyesuaikan pada suatu negara atau negara tersebut harus menyesuaikan suatu ideologi? Jadi negara itu yang milih ideologi yang ia anut berdasarkan kesepakatan warga atau perwakilan dari warga negaranya. Jadi hubungan antara negara dan ideologi itu bukan hubungan saling menyesuaikan, tapi lebih pada negara itu menentukan ideologi mana yang ia pilih sebagai dasar negaranya, semacam itu. Kemudian Alawiyah Zuhri, saya ingin bertanya tentang video tentang ideologi besar dunia. Apakah pernah ada ideologi yang ingin menggantikan keberadaan ideologi negara Indonesia saat ini? Pernah ada upaya tapi nggak berhasil ya. Diantaranya mungkin dekretnya Pak Karno, Nasakom itu tahun 59, lalu juga pemberontakan yang mungkin mengarah ke negara Islam yang populer dulu itu ya DITII. Bahkan belakangan ya ada ahli yang tidak Pancasilais mengatakan argumentasi tentang lemahnya Pancasila dan seterusnya. Tapi sampai saat ini yang jelas yang berlaku tetap Pancasila adalah dasar negara. Bahkan ada yang mengatakan kalau Pancasila itu berubah ya harus buat negara baru, karena dasarnya itu Indonesia itu dasarnya Pancasila. Kalau yang berubah mungkin UUD ya, pernah di amandemen. Arif Maulana, judul video Astagfirullahaladzim, Pancasila adalah dasar ideologi di Indonesia. Selain Pancasila, apakah ada ideologi lain yang cocok untuk Indonesia di antara ideologi yang telah disebutkan di video tersebut? Sik delok pirang menit aku ngomong. Duh. Oh, sik dulu. Sepanjang pengamatan pakar ya, saat ini Pancasila yang terbaik ya. Pancasila itu yang terbaik. Paling tidak aktivitas bisa berjalan bebas namun tetap tidak mengganggu orang. Adapun kalau ada kezaliman dari 1-2 kebijakan, tidak lantas harus frontal pakai ideologi yang lain atau dianggap nggak sesuai dengan Indonesia ya. Bahkan untuk penguatan secara landasan keislaman itu, bahkan ada beberapa orang itu yang mengatakan semua sila dalam Pancasila itu tersebutkan dalam Al-Quran. Tentang apa itu silanya nanti kalian bisa cari sendiri ya, ayatnya maksud saya. Untuk Asrof, menit kedua, dalam pemahaman ideologi kapitalisme, apakah ada batasan untuk seseorang yang mempunyai tekad kuat dalam bidang ekonomi? Apakah ada batasan? Ya,
ya tetap ada, cuman eh, kebebasan individu untuk mengembangkan ekonominya dibanding sosial itu memang jauh. Di antaranya ya berupa aturan-aturan investasi, terus pajak-pajak kayak gitu. Sedangkan jika perekonomian individual itu berdasarkan intervensi mereka, maka semua orang ingin mengembangkan usahanya ini berada dalam pantangan pemerintah dan tidak diizinkan untuk mengelolanya sendiri. Ya, ada memang beberapa apa ya? Beberapa lahan usaha yang nggak boleh dikembangkan kecuali oleh negara tersendiri. Tapi untuk sosial memang yang paling nyata itu adalah apa ya? Gak oleh ngelawan negara rek sing jenenge orang-orang kapital atau orang yang punya dana itu. Tapi kalau di negara kapital pada umumnya malah yang punya uang itu yang nyetir negara kayak gitu. Di antaranya contoh yang real kemarin ya Jack Ma, ya dimana kritik ya langsung dihilangkan atau apa. Secara lebih detail kalian bisa lihat, cari sendiri ya tentang kasus Jack Ma yang dihilangkan karena ngeritik pemerintahan Cina. Rasisme yang ada dalam ideologi fasisme apakah berbeda dengan rasisme yang dalam ideologi anarkisme atau komunisme? Berdasarkan dari pemahaman yang saya dapat, rasisme sangat merugikan orang banyak benar. Begitu juga ideologi komunisme dan juga anarkisme. Ya, satu dua poinnya gitu. Lalu kenapa paham rasisme hanya dicantumkan pada fasisme, sedangkan ideologi lain juga mempunyai campur tangan dalam strukturalnya? Jadi kenapa khas antara fasisme dan rasisme dikarenakan semangat rasial itu digunakan dalam oleh negara-negara yang fasis. Contohnya, rasisme dalam fasisme menjadi landasan perjuangan itu Nazi digerakkan oleh Hitler itu semangatnya bahwa ras Arya itu ras yang terbaik di dunia, dan di antara yang ditanamkan itu kebencian pada ras Yahudi. Jadi saat itu muncul gerakan antisemit atau orang pembunuhan massal orang-orang Yahudi. Ya, itu Srof. Baik, selanjutnya sisik pegel aku rek. Tilu paus. Allah. Buka nutut ya, sudah jam 9. Saya ingin menanggapi video yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara. Konsep Soekarno telah diterima oleh BPUPKI benar, dan di situ di antara yang telah disetujui adalah sila pertama bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, pada Piagam Jakarta konsep tadi dihapus. Pertanyaan saya, banyak sekali hari ini bahwa Pancasila itu harga mati. NKRI ya, harga mati tidak bisa dirubah atau dihapus. Kalau benar Pancasila itu tidak bisa dirubah atau dihapus, lalu mengapa konsep yang murni dari Soekarno itu dihapus? Oke, yang jelas kesepakatan itu masih dalam proses rapat yang belum selesai. Ada BPUPKI, ada PPKI, dan Pancasila dasar negara itu saat diputuskan itu memang sebelum deklarasi, dan saat deklarasi yang berlaku itu sudah yang baru, di mana ketuhanan itu ketuhanan yang Maha Esa, yang dianggap tidak menghilangkan peran dari semua agama yang ada di Indonesia. Jadi deklarasinya 17 Agustus sudah berubah, dan perubahan itu masih dalam proses musyawarah. Semacam itu Muafiquddin Abdul Latif. Safwatul Qalbi. Bagaimana tindakan kita terhadap orang yang menolak Pancasila? Nanti ada jawaban sekaligus komentar. Jadi yang kalian kumpulkan ini yang komentar cuma 3 atau 4 ya. Di antaranya mengomentari tentang ini. Nanti kita bahas di akhir ya. Safwatul Qalbi, tindakan orang yang menolak Pancasila. Kalau ideologi yang dianut suatu negara imma, adakah ideologi yang asli? Adakah negara tersebut memberi kebebasan berideologi bagi rakyatnya? Jika salah satunya adalah ideologi yang asli, maka orang yang menganut ideologi lain apakah dikatakan pemberontak? Nggak bisa mendua ya, jadi harus jelas, mesti ada yang diputuskan. Selama sekalipun isinya itu dua ya, tetap dalam satu nama
gitu ya Ma ya. Walaupun ono sisi sosialisme, ono sisi kapitalisme, cuma mesti ada ideologi ya yang disepakati negara tersebut, mesti ono penyebutannya semacam itu. Kemudian Nanda dalam menciptakan sebuah negara yang adil makmur, kita perlu memperhatikan hal yang mendasar. Maaf ya. Menjadi orang yang adil. Sedangkan saat ini suku ini sangatlah beragam, tiap kelompok masing-masing ada. Bagaimana kita menyikapi seseorang yang bahkan tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan tentang penjelasan Pancasila sebagai landasan sebuah ideologi? Bagaimana orang ateis ya, tak percaya Tuhan, tentang penjelasan Pancasila sebagai ideologi sebuah negara? Pertanyaan dari Nanda, tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan tentang penjelasan Pancasila sebagai landasan. Ya, kita sesuaikan porsi kita saja. Kalau kalian siap mendebat ya silahkan. Nek imbangnya dilawan, nek sana ngeyel aja ya tinggalkan. Ya pokoknya caranya yang baik. Dan ateis di negara kita itu tidak diberi tempat. Di antaranya kolom agama dalam KTP itu selalu ada ya, walaupun dia tidak beragama tetap enggak selalu ada, harus menentukan ya semacam itu. Tatimatur Rahmatuz Zakiyah, pertanyaan mengenai video yang berjudul urgensi pembinaan. Seberapa pentingnya penguatan BPIP lewat badan lembaga jika pada akhirnya para pejabat yang melanggar Pancasila dengan korupsi? Lalu bagaimana kita sebagai rakyat dalam menyikapi hal tersebut? Upaya dalam mengatasi adanya tindakan korupsi ya mulai dari diri sendiri lah kalau hal tersebut ya. Peran BPIP penguatan Pancasila silakan. Peran pemberantasan korupsi ya harus terus dikuatkan. Tapi yang paling penting itu adalah penanaman hal-hal tersebut mulai dari hal yang paling kecil atau lewat pendidikan. Makanya kurikulum yang terbaru itu menghendaki bahwa buku-buku ajar yang diajarkan itu selalu ada ajakan untuk meninggalkan korupsi atau menolak korupsi. Upaya ke sana sudah ada, tinggal kemudian penyempurnaan dari realisasi agar korupsi itu benar-benar bersih di negara kita. Fikriyatin Rizka, seorang tukang becak yang ditabrak pasti jujur dia yang dipenjara, sedangkan si supir tersebut yang kabur tidak dicari. Oke, kasus detailnya bisa dilihat sendiri ya. Bagaimana cara menyikapi? Bukankah sikap tersebut berlawanan pada sila kedua dan keempat? Ya, saya pikir banyak kok ketidakadilan selain itu ya. Intinya menurut saya secara operasional saja, mari perbaiki bangsa pertama ya lewat diri sendiri. Lalu jika sudah baik, tampil ya, harus tampil berkontribusi. Jangan sampai panggungnya dikuasai oleh orang-orang yang ambisi, yang tidak punya kemampuan dan tega untuk berbuat dolim. Diantaranya mungkin dalam kasus ini, walaupun tetap jangan kemudian gampang panas gara-gara berita kayak begini. Harus ditelusuri dulu ya, karena memang orang yang memberitakan itu tidak selalu benar. Jangan sampai hanya gara-gara cocok dengan hati kalian yang mungkin suka pemerintah selalu baca yang hal-hal yang positif saja. Begitu juga sebaliknya, jika kemudian ada hal yang kalian kritisi dari pemerintah, jangan kemudian 100% kalian menganggap bahwa pemerintah tidak punya kontribusi dan selalu salah. Bis. Lutfia Nur Rohmah, ini dua pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena cukup luas ya, mohon maaf. Lutfiatur Nur Rohmah dan Ilmi Munjidah, bagaimana penjabaran lebih luasnya sehingga 5 prinsip Pancasila dapat diringkas menjadi Trisila dan Trisila menjadi satu, yakni gotong royong, sehingga konsep Soekarno tersebut diterima oleh BPUPK. Ada 2 hal, yakni penjelasan tentang 5 jadi 3 jadi 1 itu, kemudian yang kedua sehingga konsep tersebut diterima. Dan ini terlalu lebar kalau saya menjelaskan dalam
kesempatan ini mohon maaf ya. Nanti ada banyak kok penjelasan tentang sejarah bagaimana konsep Soekarno itu dimusyawarahkan, di mana yang usul kan nggak hanya Pak Soekarno ya, ada Supomo dan Mr. Ahmad Yamin, yang bisa dilihat di video YouTube atau sumber lain yang terpercaya. Tapi saya maaf nggak bisa jawab, maaf ya Lutfia, termasuk juga ilmu jida. Saya jawab singkat tapi kurang jelas pastinya ya. Apakah sistem partai komunisme di negara tersebut berbeda dengan paham komunis di Indonesia pada zaman dahulu? Secara operasional gerakan ya mungkin ada perbedaan, tapi dalam bingkai besar komunis ya sama, semangatnya sama ya, yaitu semangat kesetaraan ya, dan seterusnya, pokoknya sosialis lah semacam itu. Jadi intinya adalah sama tapi ada beberapa perbedaan. Kemudian Arif Maulana tidak ada komentar. Ifatul Karimah, wah komentarnya kalimat thayyibah alhamdulillah. Sorry. Dan ini ya tadi Arya Pratama Ramadhani. Suwirek 20 menit, maaf ya. Saya setuju dengan ideologi Pancasila karena seperti yang kita ketahui mempercayai adanya Tuhan, dan Pancasila juga sama sekali tidak menentang dengan agama Islam. Ya ini yang sering diulang bahwa memang Indonesia itu Darussalam ya. Darussalam. Jadi Pancasila itu tidak ada hal-hal yang lantas bertentangan dengan ajaran Islam, dan kita bebas menjalankan agama Islam beserta syariatnya dalam bingkai Pancasila. Tidak ada pertentangan. Kemudian bilal Muslim, Pancasila memiliki 5 dasar saja, walaupun 5 dasar saja memiliki makna yang berarti bagi warga negara. Suku, bangsa, agama yang berbeda-beda, namun dengan adanya Pancasila sebagai landasan bagi warga negara sangat penting diamalkan 5 sila tersebut, gunanya saling menjaga kebudayaan dan seterusnya. Terima kasih atas wejangannya Bilal Muslim. Intinya terakhir, sebagai warga negara harus bisa mengamalkan sila-sila Pancasila agar benar sekali Indonesia damai, tentram dan makmur. Faisal Akbar, menurut saya hal yang paling dibenahi adalah sifat fanatisme, karena fanatisme juga dapat memecah belah persatuan NKRI, dan itu juga berlaku pada fanatisme ormas, fanatisme yang berlebihan ya, termasuk juga fanatisme supporter bola ya, yang bahkan sampai menghilangkan nyawa ya. Sekali lagi, fanatik sempit atau fanatisme buta itu nanti hanya akan melahirkan pecah belahnya persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun perbedaan itu mustahil dihilangkan, mesti ono perbedaan. Terakhir, Nur Rahmatika, saya akan memberikan pernyataan bahwa ini yang menjawab tentang bagaimana menghadapi orang yang anti Pancasila adalah dengan metode menjadi teladan. Karena orang lain yang tidak mengenal Islam itu contohnya akan melihat orang yang dikenalnya, orang Muslim yang dikenalnya sebagai Islam itu sendiri. Termasuk juga orang yang mungkin tidak percaya dengan Pancasila, terus kamu sangat fanatik dengan Pancasila, ya kamu itu adalah representasi dari apa ide yang kamu punya. Jadi contoh kalian orang etnis tertentu melihat etnis lain yang kamu kenal, teman atau tetangga atau saudara, meski akan dengan mudahnya mengatakan, oh ternyata orang etnis ini itu kayak begini. Semacam itu juga dengan Pancasila ya, yakni bagaimana cara ketika bertemu dengan orang yang anti Pancasilais, silakan berdiskusi jika kalian punya kemampuan. Tapi yang paling utama adalah kalian jangan hanya Pancasila itu di pikiran atau di lisan kalian, tapi juga dalam perilaku juga nampak kelima sila itu, sehingga orang ketika menilai Pancasila itu tidak hanya kemudian berpikir, tapi juga ada contoh real atau role
role yang bisa dilihat, oh ternyata orang yang berjiwa Pancasila ini kelakuannya seperti ini. Allahumma